Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ketut Gede Adino Guterres, NIM 17109. Saya mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen penanganan kelahiran anak babi. Dalam peternakan babi, manajemen pemeliharaan yang meliputi kandang, pakan, dan sistem pemeliharaan harus dilakukan dengan baik, karena babi adalah hewan ternak yang mudah terserang penyakit dan mikroorganisme. Manajemen pemeliharaan babi harus sesuai dengan tahapan umurnya, yaitu dari babi baru lahir hingga babi dewasa, yaitu manajemen pemeliharaannya itu beda-beda. Dan jika manajemen ini dilakukan dengan baik, bisa memaksimalkan produktivitas dari peternakan. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang manajemen kelahiran pada anak babi. Pada umumnya, indukan babi atau induk babi melahirkan 2 kali dalam 1 tahun dengan lama kebuntingan 115 hari, dan jumlah dalam satu kali melahirkan, indukan babi bisa melahirkan 7-14 ekor anak babi. Kemudian proses kelahiran anak babi. Proses kelahiran anak babi biasanya melalui 3 tahapan, yaitu persiapan, pembukaan, dan pelepasan. Biasanya induk babi yang akan melahirkan, yaitu ciri-cirinya ambingnya mulai turun, ambing pada induk babi mulai turun, dapat dilihat fotonya. Kemudian indukan babi akan terlihat gelisah, dan biasanya peternak akan memindahkan indukan babi ke kandang yang sudah dipersiapkan untuk melahirkan. Untuk indukan babi yang sudah pernah melahirkan, indukan itu dipindahkan ke kandang lahiran antara 2-3 hari sebelum proses melahirkan. Dan untuk indukan yang masih baru, yang belum pernah melahirkan, biasanya indukan babi itu dipindahkan 1 minggu sebelum proses melahirkan. Kemudian setelah babi melahirkan, anak babi harus segera dibersihkan dari selaput yang membungkus hidung dan mulut anak babi. Kemudian setelah dibersihkan, anak babi harus segera diberikan untuk menyusu kepada induknya, karena susu pertama pada induk babi itu mengandung kolostrum, dan kolostrum itu sangat penting untuk kekebalan tubuh anak babi. Tali pusar pada anak babi biasanya akan putus dengan sendiri. Baru setelah putus itu kita dapat memotongnya kira-kira 2,5 cm. Kemudian anak babi yang berumur 3-10 hari itu biasanya masa kritis untuk anak babi, karena anak babi mudah kedinginan dan belum begitu kuat, masih lemah. Oleh karena itu, kita harus mempersiapkan box atau kandang khusus yang biasanya terletak di samping kandang indukan. Dan pada box atau kandang khusus itu kita berikan lampu sebagai penghangat agar anak babi tidak kedinginan dan merasa nyaman. Fungsi lain dari box atau kandang khusus anak babi itu juga selain untuk menghangatkan tubuh anak babi, yaitu untuk menghindari anak babi tidur bersama induknya. Karena pada masa-masa ini babi belum cukup kuat, anak babi masih lemah, takutnya anak babi akan tertindih oleh induknya dan bisa berakibat kematian pada anak babi. Dan pada masa-masa ini juga biasanya induk babi rawan terkena infeksi adoksia atau konstipasi, yaitu puting induk babi mengeras dan bisa mengakibatkan kegagalan produksi susu, yaitu dampaknya bisa membuat anak babi kekurangan kolostrum dan bisa berdampak kematian juga untuk anak babi. Kemudian pemberian tanda pada anak babi biasanya dilakukan dengan cara kerat atau lubang, dan fungsi dari pemberian tanda ini untuk mempermudah mengamati pertumbuhan pada anak babi, kemudian untuk mempermudah mengadakan seleksi, dan untuk mempermudah
pencatatan administrasi pada anak babi. Kemudian pemberian kolostrum. Pemberian kolostrum pada anak babi umumnya anak babi itu membutuhkan 0,5 liter per ekor. Dan kolostrum pada indukan babi biasanya akan meningkat sampai minggu ketiga, kemudian dari minggu ketiga akan menurun pada minggu ke-6, dan biasanya akan turun drastis dari minggu ke-6 hingga minggu ke-8. Kemudian pada minggu ke-6 juga anak babi membutuhkan asupan makanan tambahan untuk asupan untuk anak babi tersebut. Kemudian kastrasi dan pengebirian. Kastrasi dan pengebirian dilakukan lebih awal itu lebih baik, karena jika anak babi sudah terlanjur lebih besar maka baru dilakukan kastrasi, itu bisa mengakibatkan stres pada anak babi. Kemudian fungsi dari kastrasi ini ada banyak, yaitu pertama untuk mempertahankan kualitas daging, untuk menghindari babi kawin di luar pengawasan, dan untuk menghilangkan sifat buas atau mengurangi keganasan pada babi. Dan cara kastrasi yaitu ada 2 cara. Yang pertama kastrasi terbuka dan kastrasi tertutup. Kastrasi tertutup dapat dilakukan dengan mengikat atau menutup saluran testes atau memberi zat kimia yang bisa mematikan sel jantan dengan cara injeksi. Kemudian kastrasi terbuka biasanya dilakukan dengan pembedahan untuk mengeluarkan testes pada anak babi dan memotongnya. Kemudian penyapihan. Penyapihan normalnya dilakukan pada babi yang menginjak usia 8 minggu. Tapi ada juga yang melakukan penyapihan pada anak babi yang berusia 6 minggu. Biasanya untuk indukan yang ditargetkan melahirkan 1 tahun 3 kali. Kemudian penyapihan ini tergantung dari beberapa faktor. Yaitu yang pertama, faktornya bisa induk babi kurus, atau produksi susunya tidak lancar, atau mengalami masalah kesehatan pada indukan babi. Kemudian bisa juga anakan babi sehat dan pertumbuhannya pesat, itu bisa juga dilakukan penyapihan lebih awal. Kemudian perawatan pada anak babi, yaitu biasanya perawatan pada anak babi itu dilakukan penimbangan pada anak babi, kemudian pemotongan gigi, penambahan zat besi, pemberian obat cacing, serta vaksinasi. Terus penanganan untuk babi yang kehilangan induknya atau mungkin induknya tidak bisa memproduksi susu, biasanya diberikan susu formula atau dapat diberikan susu formula atau susu sapi untuk pengganti kolostrum. Dan bisa juga dititipkan kepada indukan lain yang sedang menyusu agar anak babi bisa menyusu pada indukan lain. Kemudian faktor kematian pada anak babi. Faktor kematian pada anak babi itu ada banyak sekali dan ada bermacam-macam. Yang pertama itu bisa terimpit atau terinjak oleh induknya. Kemudian perlengkapan kandang yang kurang. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, kita harus mempersiapkan box atau kandang khusus untuk anak babi, terutama anak babi yang baru lahir. Karena anak babi masih lemah, itu kita menghindari dia tidur dengan indukannya, yaitu anak babi bisa tertindih dan itu bisa mengakibatkan kematian juga pada anak babi. Kemudian kurangnya kolostrum. Nah, kurangnya kolostrum ini yaitu kurangnya air susu pada anak babi, itu bisa saja anak babi melebihi jumlah puting susu indukannya, atau bisa juga produksi susu yang kurang lancar dan kurangnya nutrisi pada anak babi. Kemudian yang terakhir adalah kanibalisme. Nah, bisa saja indukan babi itu mengalami stres dan dia menggigit anaknya atau memakan anaknya, dan itu bisa mengakibatkan kematian juga pada anak babi. Sekian video dari saya, semoga dapat mengedukasi teman-teman, terutama teman-teman yang baru akan mulai belajar beternak babi. Jika ada salah kata, saya mohon maaf, atau penjelasannya kurang bagus juga saya mohon maaf, mohon dimaklumi. Sekian, terima kasih. Om Santi 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 Om.